dimulai ketika seorang pria tua yang terharu saat menonton TV mengenai kisah kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Belum lama ia mendengar suara anaknya yang marah-marah dan merusak suasana. Ternyata ayah dan putrinya tidaklah akur. Sebut saja nama sang putri adalah Doyeon. Entah kenapa Doyeon tidak suka dengan ayahnya. Oleh sebab itu, hubungan mereka tidaklah terlalu dekat. Bahkan saat sang ayah pergi bekerja dan Doyeon pergi ke sekolah, mereka seperti orang asing dan tidak saling kenal. Padahal, mereka memiliki arah jalan yang sama. Suatu ketika, Doyeon sedang dalam perjalanan pulang. Sang ayah mengejarnya dan mengatakan agar Doyeon dapat fokus sekolah. Jangan hanya bermain atau ikut kencan. Ia menginginkan sang putri belajar dengan sungguh-sungguh dan dapat lulus ujian. Doyeon yang sangat kesal mendengar itu meminta agar sang ayah dapat menggantikan posisinya, sehingga ia dapat merasakan sulitnya menjadi seorang pelajar sekarang. Begitupun sang ayah, ia mengatakan statement yang sama. Keributan itu membuat sang kakek menghampiri mereka. Ia menceritakan tentang mitos pohon di depan mereka yang dapat mengabulkan permintaan. Belum selesai sang kakek berbicara, ayah dan anak itu sudah pergi. Di mobil, tak ada obrolan di antara mereka. Ayah dan anak itu hanya saling diam dan tak banyak bicara. Namun tiba-tiba saja, mereka hampir menabrak sebuah mobil hingga terjadi kecelakaan. Mereka berdua dirawat di rumah sakit. Sang ayah yang sudah sadar langsung keluar menuju meja resepsionis untuk bertanya kepada seorang perawat. Saat ia ingin berbicara, sang ayah merasa aneh dengan suaranya. Ternyata mereka berdua bertukar raga. Doyeon dan sang ayah sangat terkejut karena hal ini bisa terjadi pada mereka berdua. Karena mereka tak menemukan jalan keluarnya, oleh karena itu mereka harus melakukan aktivitas dan kebiasaan sesuai dengan tubuh yang ditempati. Mereka juga menelpon sang kakek yang waktu itu ditemui di dekat pohon. Kakek itu mengatakan tubuh mereka akan normal kembali dengan syarat ayah dan anak itu tidak boleh bertengkar. Mereka pun sepakat untuk menyembunyikan hal ini kepada ibunya. Keesokan paginya, mereka harus masuk sekolah dan masuk bekerja. Sang ayah sangat risih memakai rok pendek yang dipakai anak sekolah zaman sekarang. Ayah juga berpesan kepada Doyeon cara berbicara saat di kantor nanti. Dan mereka pun berjanji untuk mencatat hal-hal yang telah mereka lakukan setiap harinya. Doyeon merasa sangat bingung dan canggung saat datang ke kantor ayahnya. Sang ayah bekerja sebagai manajer divisi investor pada perusahaan kosmetik di Korea. Doyeon mulai mengenali setiap anggota di tim divisinya melalui catatan yang diberikan ayahnya. Namun ternyata saat itu juga Doyeon mulai menyadari bahwa ayahnya sering dikucilkan oleh anggota tim dan karyawan lainnya. Beralih ke sekolah, sang ayah mencari tempat duduk yang bersebelahan dengan seorang anak kutu buku yang ia kira memiliki ciri-ciri seperti juara kelas. Ternyata di hari itu, Doyeon akan mengikuti audisi bernyanyi untuk pencarian vokalis. Sang ayah yang saat muda memiliki kemampuan bernyanyi, menunjukkan bakatnya sehingga hal itu membuat Doyeon lulus audisi tersebut. Di kantor, tim mereka memiliki janji untuk minum bersama dengan seorang investor. Investor itu mengatakan akan menandatangani perjanjian kerjasama mereka, asalkan sang ayah dapat menari untuk mereka. Karena hal itu salah satu hobi Doyeon, ia pun menunjukkan bakatnya dalam menari dengan sangat lincah. Selesai menari, mereka pun mengobrol kembali. Namun pria yang menjadi investor mereka mulai melecehkan salah satu perempuan anggota tim mereka yang bernama Naderi. Doyeon yang melihat itu memvideokan kejadian tersebut, lalu memutarnya.
Doyeon mengancam akan menyebarkan video tersebut ke media sosial jika pria itu tidak juga bersikap baik. Di perjalanan pulang, Doyeon melihat pakaian dan tas ayahnya yang begitu lusuh. Ia juga mulai menyadari begitu banyak kerutan di wajah ayah, yang menandakan semakin tua sang ayah. Di rumah, Doyeon dan ayah saling bertukar catatan masing-masing. Saat mereka mengetahui kalau terjadi kekacauan di hari-hari yang dilalui, mereka pun sangat ingin marah dan memaki satu sama lain. Namun hal itu ditahan agar tidak melanggar aturan yang telah disepakati. Keesokan harinya, saat akan pergi ke sekolah, sang ayah membeli celana sebelum ke sekolah, karena ia merasa tak nyaman dengan rok pendek yang dipakai. Sesampainya di kelas, ternyata akan diadakan ujian simulasi. Hal itu membuat ayah sangat terkejut. Ia pun merayu teman sebangkunya untuk belajar bersama di rumah. Namun saat hari ujian tiba, sang ayah tetap bingung dan tidak dapat mengerjakan soal ujian. Saat pengumuman hasil ujian, ayah mendapatkan peringkat ke-29 dari 30 siswa di kelasnya. Ia merasa sangat bersalah melihat nilai Doyeon turun karenanya. Dari situ, sang ayah sadar betapa sulitnya menjadi pelajar yang hanya mengejar nilai. Karena pada dasarnya, setiap anak memiliki kemampuannya masing-masing, bukan hanya dari nilai saja. Sedangkan di kantor, Doyeon dimarahi oleh direktur perusahaan karena perilakunya tempo hari. Tapi, hal itu juga membawa dampak positif, di mana ia mulai disenangi anggota tim divisinya, dan Doyeon sudah mulai akrab dengan Nadari dan asisten manajernya. Perusahaan sedang melakukan siaran langsung untuk penjualan di salah satu stasiun televisi. Tim investor yang merasa kebingungan siapa yang akan mewakili mereka untuk mempromosikan produk kosmetik ini, mereka pun mengutus Doyeon untuk tampil di acara tersebut. Dengan kemampuannya sebagai seorang remaja SMA yang sangat paham dengan produk-produk kecantikan, mulai memperkenalkan pelembab bibir yang ia pegang hingga semua stok produk mereka akhirnya habis terjual. Doyeon mendapatkan pujian dari anggota tim dan karyawan perusahaan lainnya. Namun tiba-tiba, Doyeon mendapatkan telepon dari sekolah kalau nilai ujian yang ia dapat sangatlah kecil. Ia pun bergegas menemui sang ayah dan berpura-pura memarahinya selayaknya ayah kepada anak. Saat mereka duduk berdua, Doyeon meminta maaf akan sikapnya yang memukul ayahnya tadi. Namun, untuk menebus kesalahan itu, sang ayah harus pergi berkencan dengan seorang pria yang sudah lama Doyeon sukai. Doyeon mulai memilihkan baju dan membantu menata rambut untuk kencan pertamanya itu. Sang ayah dan pria itu pergi ke toko kaset yang mengkoleksi lagu-lagu zaman dulu, karena berhubung mereka berdua memiliki hobi yang sama. Dari kejauhan, Doyeon mengikuti sang ayah agar kencan mereka dapat berjalan lancar. Doyeon yang melihat kedekatan mereka berdua yang sangat romantis, merasa sangat iri. Karena andai saja raga mereka tidak bertukar, ia dapat menjadi wanita yang paling beruntung. Saat di halte, pria itu ingin mencium sang ayah. Lalu Doyeon langsung berteriak dan menghentikan hal itu. Karena Doyeon tak ingin ciuman pertamanya diberikan kepada sang ayah walaupun dengan tubuhnya sendiri. Keesokan paginya, sang ayah berpesan pada Doyeon bahwa akan diadakan rapat besar perusahaan mengenai launchingnya produk kecantikan baru gagasan tim mereka. Doyeon hanya perlu membaca semua yang akan dipresentasikan nanti sesuai yang telah ayahnya siapkan. Sesampainya di kantor, Doyeon mulai membacakan manfaat dan kelebihan dari produk ciptaan mereka. Dari sekolah, sang ayah memantau berjalannya rapat dari telepon. Sang ayah terus berpesan dan mengingatkan kepada Doyeon agar jangan pernah berkata untuk mempertanggungjawabkan semuanya.
Cukup katakan kalau ia akan berusaha semaksimal mungkin. Pimpinan perusahaan sangat setuju dengan gagasan produk baru yang diajukan. Semua orang yang ada di ruang rapat tersebut memuji dan menyanjung produk baru yang akan segera launching. Namun tiba-tiba saja, Doyeon menyampaikan pendapatnya sebagai seorang remaja, karena produk kecantikan itu dijual terlalu mahal dengan kualitas dan manfaat yang tidak terlalu sepadan. Akibat hal itu, pimpinan perusahaan menyerahkan semuanya kepada tim investor dan berani untuk mempertanggungjawabkan perkataannya. Rapat pun dibubarkan dengan suasana yang tidak baik. Sang ayah langsung menemui Doyeon di kantor dan memarahinya. Mereka pun saling bertengkar satu sama lain. Saat itu juga Doyeon mengatakan kalau sifat egois ayahnya yang tidak mau memahami orang lain membuatnya dikucilkan di kantor. Keesokan harinya, Doyeon bergegas ke kantor setelah mendengar berita bahwa tim investor akan dibekukan. Doyeon amat sangat merasa bersalah kepada sang ayah. Ia pun memohon dan menemui pimpinan perusahaan agar tidak memberhentikan anggota timnya. Ayah yang mengetahui berita tersebut langsung pergi menuju kantor menggunakan sepeda. Namun saat di perjalanan, sang ayah mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Doyeon sangat sedih dan menyesal atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Sembari menunggu sadarnya sang ayah, Doyeon membuka galeri foto di handphone ayahnya yang ternyata dipenuhi oleh foto dirinya. Ia baru menyadari selama ini Doyeon telah banyak menyia-nyiakan waktu bersama sang ayah yang sangat menyayanginya. Ia pun meminta maaf dan memohon untuk sang ayah segera bangun. Saat mereka semua sedang tertidur, tiba-tiba ada sehelai daun yang terbang dan masuk ke kamar mereka. Ternyata hal itu menandakan bahwa akhirnya mereka telah kembali ke tubuh masing-masing. Sang ayah yang terbangun menyadari kalau mereka sudah kembali. Ia pun langsung mencari keberadaan Doyeon dan memeluk putri tersayangnya itu. Film pun berakhir saat sang ayah dan Doyeon telah menjadi lebih akrab. Sekarang mereka dapat pergi ke sekolah dan pergi bekerja bersama-sama.